Tapi panitia kurban juga jangan sok-sokan, Pak. Panitia kurban nggak boleh merasa hewan yang sedang dia urus itu punya dia, nggak boleh. Nggak boleh, itu amanah. Dia nggak boleh ngambil kecuali atas dasar kerelaan. Karena ada dulu kejadian, Pak. Dia ngurus betet hewan kurban di sini, anaknya nongkrong di belakang. Apa namanya? Buah titit lempar belakang. Anaknya tinggal ngambil. Kaki lempar gitu kan, usus lempar, terus begitu. Maling itu namanya. Nggak boleh yang kayak gitu. Pernah ada kejadian saya jadi panitia. Hari Jumat Idul Adhanya. Jadi nyembelih pagi kan kebentur Jumatan. Sama sebagian panitia itu wis sing Arab Jumatan, enggak Jumatan. Biar kami yang nongkrongin daging kurban. Kan begitu. Enggak Jumatan nih orang, Pak. Enggak Jumatan, kita Jumatan. Begitu bubar Jumatan, berototnya hilang semua. Kakinya hilang, kulitnya hilang. Kita nanya siapa yang ngambilin? Enggak tahu. Ini kerjaan panitia yang enggak sholat Jumat. Saya juga heran, ngapalah orang yang enggak pernah ke masjid, kalau hari raya kurban nongol di masjid, Pak. Malah bawa pisau lagi sama asahan, sangsing gitu ya. Ngapa Pak De? Ya kalau boleh bantu-bantu. Iya. Itu sampai begitu dulu kejadian. Dan ini menurut saya itu ndak amanah itu. Makanya kalau panitia kurban ya panitia. Kalau nggak panitia ya nggak usah nimbrung-nimbrung gitu. Tapi panitia juga jangan sentimen, Pak. Ada tonggo masjid yang nggak sholat. Terus dengan alasan dia nggak sholat nggak kita kasih. Jangan dia kasih, Pak. Tetangga masjid itu dikasih. Walaupun dia nggak sholat. Nggak apa-apa. Karena kita nggak tahu bagaimana perasaannya. Kalau nggak kita kasih, semua orang semriwing bau daging dibakar gitu ya, Pak. Ada yang nyate gitu ya. Anaknya pulang, Mae, kok kita nggak dikasih daging kurban? Enggak enak bener tuh, Pak. Enggak enak betul. Tuh bapakmu tuh. Makanya, Pak, kata bininya, ke masjid orang itu. Biar kebagian daging kurban, gak enak, Pak. Nelongso. Harganya sih nggak seberapa daging itu, Pak. Tapi nelongsonya. Makanya saya himbau kepada panitia kurban, sebisa mungkin kalau ada, jangan sampai ada tetangga masjid yang nggak kebagian. Pan nggak sholat, Ustadz. Dia mau sholat atau tidak, hidayahnya urusan Allah. Justru jadikan itu media dakwah. Kalau kita tetap kasih hewan kurban tuh, Pak, kata bininya, bapak ini sholat id enggak, Ramadan enggak pernah puasa, semasjid enggak pernah, tapi masih dapat bagian hewan kurban. Makanya, Pak, taubat, kata bininya. Bininya yang ceramah, Pak. Pikir lakinya, iya juga ya, Mak. Besok bapak tak sholat. Nah, sholat ya besok. Gara-gara dapat daging kurban. Jadi dijadikan dakwah syiar juga yang sedemikian rupa. Ini disunahkan dimakan oleh keluarga ahli kurban itu sepertiga. Wa yatasaddaquna bithuluth. Sedekah untuk fakir miskin sepertiga. Maka kalau jumlah kurban terbatas, saya anjurkan disedekahkan saja semua untuk fakir miskin. Kalau jumlah kurban terbatas. Misalnya di lingkungan Al-Hidayah ini ya hanya ada 3 ekor kambing misalnya ya, Pak. Ya sudah, cari aja fakir miskin lingkungan sini. Jadi yang kaya-kaya nggak usah makan lah, udah biasa ini makan daging kan. Jadi caranya cari yang miskin-miskin saja. Tapi kalau banyak boleh semua makan. Bahkan di sini dikatakan wa yuhduna li asdiqaihim thulusal akhir, dan diperbolehkan dihadiahkan sepertiganya al-thulusal akhir, sepertiga sisanya untuk orang kaya. Jadi orang kaya itu boleh makan hewan kurban. Tetangga-tetangga kita yang kaya itu boleh. Yang penting yang fakir miskin sudah kebagian semua. Jadi begitu. Pas sampai sini dulu kita buka tanya jawab, kan bisa dilanjut nantinya. Silakan. Tanya jawab dulu, Pak. Monggo silakan. Oh, gitu. Boleh ya. Berkorban dengan berhutang, dia mau korban tuh ikut patungan katakanlah ya. Ikut patungan kurban misalnya 7
orang 1 ekor sapi. Nah, yang satu ini ngomong, ngutang dulu, saya belum bisa ngelunasin sekarang, umpama kan. Nanti saya bayar seminggu setelah lebaran. Apakah sah korbannya? Jawabannya sah korbannya. Tapi pahalanya gantung. Tahan nanti dulu, dipending pahalanya. Sampai dia melunasi hutangnya. Kalau dia nggak bayar-bayar, kata Allah, nggak jadi. Pahalanya nggak dapet lah dia. Jadi sampai dia membayar hutangnya, amalnya masih tertunda. Itulah mengapa Pak, orang yang mati dalam keadaan masih punya tanggungan hutang, masuk surga aja susah. Jadi hutang itu bisa menghalangi amal kita nyampe, bisa menghalangi kebahagiaan di kubur, bisa menghalangi untuk masuk surga. Tapi beribadah dengan berhutang boleh. Kan hukum asalnya menunaikan sedekah dari sesuatu yang berhutang boleh. Karena Nabi ketika ada orang yang sangat membutuhkan, sedangkan Nabi belum ada uang, maka Nabi berhutang gandum untuk disedekahkan kepada orang yang membutuhkan untuk makannya. Boleh.